jamaah salat subuh yang berbahagia. Di dalam kehidupan ini tentu kita pernah mengadakan sebuah perjalanan yang jauh ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi. Misalnya kita menjelajahi hutan atau pergi ke suatu kota, bahkan sebuah negara. Tentu saja untuk bisa sampai ke tempat yang kita inginkan itu tidaklah mudah. Kita harus mencari jalan yang benar menuju tempat tersebut dan mengetahui mana jalan yang justru akan menyesatkan diri kita. Maka agar kita bisa mudah dalam melakukan perjalanan tersebut, kita pun membutuhkan sebuah petunjuk yang akan mempermudah perjalanan kita. Misalnya seperti kompas ataupun sebuah peta. Jamaah salat subuh yang berbahagia, sama halnya dengan kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita pun membutuhkan sebuah petunjuk yang dapat kita gunakan untuk mencari jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya petunjuk yang benar yang dapat kita gunakan di dalam kehidupan ini hanyalah kitab suci Al-Quran. Jamaah salat subuh yang berbahagia, sebagai umat muslim sudah menjadi tugas bagi kita untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan juga petunjuk agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila di dalam kehidupan kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, maka sudah dapat dipastikan kita akan menjadi orang-orang yang tersesat dan kita tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan yang kita inginkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu selain kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan juga petunjuk, sudah menjadi tugas kita untuk senantiasa mempelajari dan mengamalkan kitab suci Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkannya. Jamaah salat subuh yang berbahagia, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia bukanlah mereka yang kaya dengan hartanya, bukanlah mereka yang sukses dengan pekerjaannya, bukan pula mereka yang memiliki rumah besar bagaikan istana. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah orang yang mau untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, dan setelah dipelajari ilmu Al-Quran tersebut diterapkan di dalam kehidupan kita. Maka harapannya dengan kita melakukan hal ini, kita tidak akan menjadi orang-orang yang tersesat di dalam kehidupan ini. Jamaah salat subuh yang berbahagia, maka apabila kita mau untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan juga petunjuk, serta mau untuk mempelajari dan mengamalkan kitab suci Al-Quran, maka kita akan memperoleh beberapa keutamaan. Di antaranya yaitu yang pertama, pahala yang berlipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Lalu yang kedua yaitu Al-Quran sebagai obat rasa sakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, dan telah kami turunkan di dalam Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Lalu yang terakhir yaitu membaca Al-Quran untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Kandungan Al-Quran berisi kebaikan karena kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi seluruh umat Islam yang belajar dan membaca Al-Quran dengan lancar maupun kurang lancar atau terbata-bata, maka ia akan memperoleh 2 kebaikan berupa 2 pahala, yaitu pahala karena ia telah membaca Al-Quran dan pahala karena susah payahnya yang mampu ia lawan demi membaca Al-Quran itu sendiri. Jamaah salat subuh yang berbahagia, maka mudah-mudahan dengan kita mengetahui hal ini mampu memotivasi diri kita untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk di dalam kehidupan kita,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahannya kepada kita sehingga kita mampu untuk mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang berbahagia, mungkin hanya sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang serta kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.